Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan suatu video pembelajaran tentang pengenalan aplikasi PageMaker. Ini adalah saya masukkan ke dalam pertemuan kedua, sesi 2, di mana semalam ini adalah untuk pertemuan minggu kemarin yang harusnya saya upload ya. Tapi ini terlambat saya upload, jadi kali ini saya buat. Mari kalian simak, kalau saya dicoba-coba diikuti, karena ini nanti apa yang saya paparkan di sini itu merupakan dasar-dasar yang akan mempermudah kalian membuat halaman atau membuat karya desain grafis dengan aplikasi PageMaker. Silakan disimak dan juga jangan lupa komentarnya di bawah ya, di bawah sebagai bukti kehadiran kalian. Mari silakan. Dimana dalam desain grafis ini saya akan menggunakan beberapa aplikasi. Pertama Adobe PageMaker, kemudian ada Photoshop. Di sini saya menggunakan Adobe Photoshop CS 80, kemudian Adobe InDesign CC, kemudian CorelDRAW X. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Adobe PageMaker. Di sini setelah saya buka, tampilannya akan seperti ini ya. Akan seperti ini tampilannya ya. Pertama kita buka. Ini saya perkenalkan bagian-bagian area kerjanya. Ini saya langsung aktifkan saja. Menu bar. Ya, ini tidak akan saya bahas. Ini banyak gunanya. Mungkin ada nanti penjelasannya pas kita praktek aja. Kemudian menu toolbar ini banyak berhubungan dengan fungsi teks ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya lagi di sini toolbox. Ini toolbox ini isinya adalah tool-tool yang akan kita gunakan untuk membuat desain halaman, untuk panah, T, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada namanya dua tab, yaitu style sama color. Style ini untuk menentukan model dari teks. Ada dikasihnya beberapa, untuk bisa kita tambahkan ya, bisa kita kurangi. Kemudian ada di bawah ini control palette ini ya. Ini untuk mengedit. Ini control palette ini berubah isinya sesuai dengan tool yang aktif. Kalau teks, nah ini muncul. Kalau panah ini dan lain sebagainya. Sekarang saya mau menjelaskan cara penggunaannya biar lebih gampang menggunakannya, atau shortcut untuk menggunakan aplikasi PageMaker ini udah saya himpun nih dalam beberapa coretan ya. Barangkali ini berguna nanti bagi kalian untuk mempercepat kerja di PageMaker, karena PageMaker ini adalah aplikasi untuk membuat halaman, jadi hubungan dengan halaman ya, bukan dengan gambar. Karena kalau gambar atau citra itu banyak dikerjakan dengan Photoshop. Lanjutan dari PageMaker ini itu InDesign. InDesign itu fungsi-fungsinya digabung antara kerja Photoshop dan PageMaker. Yang pertama adalah saya membuat, sebelum saya
Jangan kita setting dulu di sini ya. Di sini kalian ganti dulu. Biasanya kalau setelah kalian install itu yang aktif adalah inci ya. Inci ini kayak gini. Jadi inci ini kalian ganti menjadi milimeter. Baru oke kan. Jadi satu ukuran dirubah. Kita ambil nih satu. Kita ambil ya. Oke ya. Nah ini dia halaman kerja kita. Yang pertama ingin saya jelaskan menggeser halaman kerja. Ini bisa kita geser, bisa dengan menggunakan ini. Tapi kalau cepatnya bisa juga dengan menggunakan tombol dibantu dengan keyboard mouse kita, yaitu dengan cara menekan ALT drag ya. Bisa tekan ALT akan berubah, tekan ALT kemudian saya tekan kliknya, berubah bentuknya ya. Bisa juga dengan ini ya. Tapi ini kan kita agak banyak kerja sedikit ya. Langsung aja tekan ALT. Selanjutnya memperbesar halaman kerja. Memperbesar, misalnya di sini saya buat objek dulu. Ini saya buat di sini objek juga. Kasih warna biru. Saya ingin memperbesar melihat objek yang ini. Saya gunakan kontrol space klik atau drag ya. Kontrol spasi, nah, langsung berubah. Kita klik di sini. Atau kita blok drag. Nah, lebih terarah lebih besarnya. Kemudian atau saya mau memperbesar yang bagian yang ini ya. Atau bisa juga kalau secara otomatis kontrol tanda tambah ya. Kontrol tanda tambah tekan tab untuk menghilangkan yang ini ya. Tab lagi baru muncul ini. Kontrol tambah, kontrol kurang untuk mengecilkan. Cuman kalau kontrol tambah ini nggak bisa kita arahkan, dia otomatis pembesarannya. Yang kedua adalah memperkecil ya. Memperkecil kita gunakan yang tadi juga, cuma ditambah dengan ALT ya. Jadi kalau memperkecil, kontrol jari manis kita, ALT jari tengah, spasi jari tunjuk ya. Jadi kayak gini dia ya. Lepas besar dia, lepas ALT nya besar ya. Tekan ALT nya kecil ya, bisa kita arahkan ya. Atau bisa juga dengan menggunakan kontrol tanda kurang ya. Ini saya tekan kontrol tanda kurang. Ini udah habis tuh. Cuman sebesar itulah dia mampu untuk memperkecil halamannya. Kemudian ada lagi di sini namanya memperbesar sekaligus memperbesar besar gantian memperkecil kecil ya. Pakai apa kita?
yaitu kita menggunakan kontrol ditambah klik kanan. Ya, jadi ini bolak-balik nih. Ini saya gunakan kontrol klik kanan ya, besar, kecil ya. Jadi kalau dia posisi seperti ini, dia akan muter ke besar. Posisi ini kecil. Cuman dia arah perbesarnya di mana posisi panah ini. Misalnya posisi sana di kanan, ini dia besar. Di kanan lagi. Nah, ya. Nah. Jadi ini gunanya. Ini sangat berguna untuk mempercepat cara kerja kita. Ya. Kemudian menggandakan objek, kontrol ALT drag. Nah, misalnya objek bulat ini saya buat banyak, nggak perlu ini nggak perlu ya, bisa juga, tapi itu terlalu lama. Langsung aja nih, klik tekan ALT drag. Nah, pastikan ini terklik, tekan ALT, kontrol ALT drag select sampai mau berapa kita. Nah, ya. Ini berguna nanti kalau kita ingin membuat misalnya balon warna-warni. Nah, kayak gini ya. Nah, ini saya hapus ya, saya sisakan aja beberapa objek. Selanjutnya memasukkan objek gambar. Objek gambar bisa kita masukkan Ctrl D atau lewat place di sini ya. Sama Ctrl D. Ini saya ambil gambar misalnya ini. Ada gambar saya lah ya. Pilih aja no ya. Nah, kalau kita klik langsung, nah sesuai dengan ukuran besarnya ya. Tapi kalau kita drag itu ngikut areal drag kita, Ctrl D misalnya. Open no, nah ini saya drag ya. Nah, sesuai dengan besarnya. Untuk memperbesar kita harus pakai bantu shift ya, untuk menyesuaikan biar nggak pendek ya. Karena kalau kita kalau nggak pakai shift bisa pendek kayak gini atau bisa kayak gini. Ini tidak proporsional sesuai dengan ukurannya. Tapi kalau ingin proporsional, sesuaikan, tekan shift ya. Nah, sesuaikan. Gambar ini bisa kita potong lewat tool crop ini. Klik. Nah, ini bukan berarti kita memotong gambar, tapi memotong tampilan gambar aja. Karena gambar ini berdiri sendiri ya. Aplikasi Photoshop ini filenya tidak berdiri sendiri. Kalau ada objek gambar kita masukkan, bukan berarti gambar itu bagian dari filenya, tapi terpisah. Ini dimana kita nyimpan gambarnya itu ya harus terkoneksi. Kita bisa lihat di sini link info. Di sini ada nih locationnya ya, folder di mana dia. Pas saya open, kalau tidak ada masalah berarti ini terhubung ya. Oke. Nah, jadi itu ya, itu memperbesar, memperkecil gambar, juga memotong. Ini bisa digeser-geser ya setelah kita potong. Tapi kalau nggak bisa digeser, itu artinya gambar kita udah maksimal tampilannya. Nah, kayak gini nih. Ini kan nggak bisa lagi saya geser nih. Nah, ini nggak bisa digeser lagi, kecuali kalau ini kita potong. Tampilan halaman ini ada 3 ya. Jadi untuk memastikan gambar ini terlink atau tidaknya bisa kita lihat juga di sini. Nah, ini pilih ini. Atau Ctrl K ya. Nah, ini muncul. Atau kalau mau apa di sini aja.
Ini ada grayout. Kalau grayout ini ya, memang buram warna gambar itu. Kalau saya pilih, ini saya tekan Ctrl K ya, standar, nah, pecah-pecah dia. Nah, kemudian kalau pilih high resolution, kalau bagus dia berterling itu. Tapi kalau kita lihat standar kayak gini, kemudian kita pilih high resolution juga pecah-pecah kayak tadi, itu artinya gambar kita tidak terling. Pas kita cetak itu tidak tampil atau buram hasilnya, ya. Nah, tuh. Selanjutnya yang dimasukkan gambar objek tadi ya, meratakan banyak objek. Ini saya balikkan ya ke standar. Meratakan banyak objek. Nah, jadi ini meratakan banyak objek, kita butuh beberapa objek. Kalau kita klik satu aja nggak bisa muncul ya. Jadi minimal dua. Misalnya ini saya klik, tekan shift, ini saya klik juga. Baru saya tekan di sini Ctrl Shift E. Nah, muncul window seperti ini. Nah, ini perataan secara vertikal, artinya dari atas ke bawah. Ini secara horizontal, kiri ke kanan ya. Nah, misalnya ini saya ambil yang ini, berarti ini akan datar ke atas. Oke ya, atau saya masukkan ini. Ctrl Shift E. Nah ya, ikut dia. Atau Ctrl Shift E ini apa ya? Jadi bola tuh yang ikut ukuran gambar. Jadi siapa yang paling panjang itulah ukurannya. Atau ini Ctrl Shift E, ambil yang ini saya. Ini kalau Ctrl Shift E ini nggak bisa di undo ya. Jadi nggak mau di undo nih. Jadi itu ya teknik-teknik penggunaan Adobe PageMaker, beberapa hal. Kita lanjut ke video berikutnya ya, membuat objek. Ini saya sengaja saya pisahkan biar materinya lebih terstruktur ya. Selanjutnya saya membuat nanti video membuat halaman pertama yang paling sederhana, yaitu kartu nama. Untuk pengenalan halaman ini saya cukupkan dulu. Kalian tunggu video berikutnya, masih dalam skop skema pertemuan pertama. Semoga ini membantu ya.